Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara yang membatalkan puasa adalah jima' atau berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum." Bahwa dihalalkan bagi umat Islam pada bulan puasa itu rafas, dalam hal ini maknanya jima, pada malam hari. Mafhumnya di siang hari itu menjadi sesuatu yang diharamkan, karena ketika itu dilakukan itu akan membatalkan puasa. Bahkan tidak hanya membatalkan puasa, ada kafarat, ada sanksi yang harus dilakukan oleh orang yang melanggar hal ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan melaporkan, "Halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa?" Kemudian dia menjawab, "Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan." Aku terlanjur menggauli istriku pada siang hari bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, "Hal tajidu ma tu'ati?" Apakah kamu memiliki budak yang akan kamu bebaskan? Faqala la. Lalu orang ini menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Hal tastati' an tasuma syahrain?" Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia jawab, "Tidak sanggup ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Fa hal tajidu it'amu 60 miskinan?" Apakah kamu punya harta untuk memberi makan 60 orang miskin? Lalu dijawab, "Tidak ya Rasulullah. Bahkan di tempat tinggal saya adalah di antara yang miskinnya." Maka kemudian Rasulullah memberikan bantuan kepada orang ini untuk memberi makan fakir miskin. Artinya dengan hadis ini bahwa menggauli istri di bulan Ramadan adalah sesuatu yang diharamkan, dan ketika itu dilakukan maka kita akan kena kafarat dengan pilihan pertama membebaskan budak. Yang kedua, ketika kita tidak punya kemampuan atau tidak ada budak yang bisa dibebaskan, pilihan kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jika kita itu tidak bisa, maka pilihan ketiga adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Termasuk juga dalam konteks ini, yang membatalkan puasa itu adalah istimna, keluar mani secara sengaja. Apakah itu disebabkan oleh sentuhan atau melihat gambar porno atau menghayal atau faktor-faktor lain yang disengaja, maka ketika itu terjadi maka akan membatalkan ibadah puasa. Berbeda halnya ketika seseorang tidur pada siang hari bulan Ramadan lalu kemudian dia bermimpi basah, maka dalam konteks ini tidak akan membatalkan ibadah puasa karena itu di luar ikhtiarnya. Karena yang membatalkan itu adalah keluar mani yang dilakukan dengan cara sengaja dalam bentuk cara apa. Kemudian persoalan yang juga harus kita pahami dalam hal ini adalah, bolehkah seorang junub pada malam hari lalu kemudian dia berada dalam kondisi junub sampai waktu subuh masuk? Dalam hal ini sesungguhnya ketika itu terjadi maka itu dibolehkan dan tidak akan membatalkan atau merusak puasa. Sebagaimana riwayat dari Aisyah dan Ummu Salamah mengatakan,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasil wa yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, pada suatu hari sampai waktu fajar beliau masih dalam kondisi junub, belum mandi setelah melaksanakan jima dengan istrinya. Summa yaghtasil, kemudian beliau mandi setelah fajar itu, dan wayasum, dan melanjutkan puasa. Artinya, kalaupun seorang yang junub pada malam hari kemudian sampai waktu subuh masuk dia belum mandi, dan baru setelah itu dia mandi, maka ini tidak akan merusak puasa dan itu dibolehkan. Walaupun tentu cara yang terbaik itu adalah mandi dan mensucikan diri sebelum waktu subuh masuk. Demikian juga sama halnya dengan wanita yang menstruasi. Ketika malam harinya menstruasinya telah terhenti dan dia akan puasa besok harinya, sementara dia belum mandi sebelum subuh, maka hal ini juga dibolehkan dan tidak merusak puasanya, dengan mengkiaskan kepada kondisi junub akibat jima tadi. Walaupun tentu yang terbaiknya adalah tetap mandi dan mensucikan diri sebelum waktu subuh. Ini beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami terkait dengan jima sebagai salah satu yang membatalkan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.